Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Burhanuddin, NIM 22811300672, kelas A14. Pada tugas presentasi proposal skripsi dengan judul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe estate untuk meningkatkan hasil belajar fikih di SMPIT Al-Qutub Cendekia Wonopringgo Pekalongan. Latar belakang masalah: satu, pentingnya ilmu fikih, yaitu mata pelajaran strategis untuk pembentukan sikap dan perilaku religius. Yang kedua, kondisi aktual pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Guru menjadi pusat pembelajaran dan siswa cenderung pasif. Yang ketiga, masalah rendahnya hasil belajar fikih dan kurang berkembangnya keterampilan sosial peserta didik. Lalu solusinya adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe estate. Selanjutnya tentang rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini mencakup satu, bagaimana penerapan model estate pada mapel fikih. Yang kedua, bagaimana hasil belajar sebelum dan sesudah penerapan tipe estate. Dan yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambatnya. Lalu tujuan dari penelitian: yang pertama, mendeskripsikan proses penerapan model estate. Yang kedua, menganalisis hasil belajar fikih setelah penerapan model estate. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Selanjutnya tentang landasan teori, hakikat fikih, proses bimbingan memahami hukum Islam, ibadah dan muamalah, hasil belajar, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik setelah proses belajar. Model estate dikembangkan oleh Robert E. Slavin, terdiri dari 5 tahap: presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individu, dan rekognisi tim. Teori pendukung, teori konstruktivisme sosial, dan teori humanistik. Selanjutnya tentang kerangka berpikir dan hipotesis. Alur kerangka berpikir meliputi kondisi awal, pembelajaran konvensional, dan siswa pasif. Tindakannya: penerapan model estate, diskusi, dan kerja sama kelompok. Hasil akhirnya peningkatan hasil belajar fikih pada SMPIT Al-Qutub Cendekia Wonopringgo Pekalongan. Lalu hipotesis kerja: penerapan model estate dapat meningkatkan hasil belajar fikih peserta didik di SMPIT Al-Qutub Cendekia Wonopringgo Pekalongan. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif deskriptif atau studi lapangan. Yang kedua, tentang lokasi. Lokasinya pada SMPIT Al-Qutub Cendekia Wonopringgo Pekalongan. Yang ketiga, subjeknya adalah guru fikih dan peserta didik. Yang keempat, teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes hasil belajar. Dan yang terakhir, analisis data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Selanjutnya tentang uji keabsahan data. Cakup yang pertama triangulasi sumber, membandingkan data dari guru, siswa, dan dokumen. Yang kedua, triangulasi metode, membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, memberi checking, menginformasi temuan kepada informan. Dan yang terakhir, diskusi sejawat, diskusi dengan rekan atau dosen pembimbing. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.